Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara perkara yang wajib kita pahami adalah bahwa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bagian dari iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kalian. Quran surat Ali Imran ayat 31. Ayat ini memberikan pelajaran yang sangat agung. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya bukan sekedar pengakuan. Cinta harus dibuktikan dengan ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ketika seseorang mengatakan kami mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pertanyaannya, apakah kita mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita beribadah sebagaimana beliau beribadah? Apakah kita menjalankan tauhid sebagaimana beliau mengajarkan tauhid? Apakah kita mengikuti beliau dalam akidah, ibadah, akhlak dan muamalah? Inilah ukuran cinta yang benar. Lalu pertanyaannya, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada 12 Rabiul Awal? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap tahun ketika memasuki bulan Rabiul Awal, pembicaraan tentang maulid kembali muncul. Ada satu perkara yang perlu diluruskan terlebih dahulu. Hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diketahui dengan jelas, beliau lahir pada hari Senin. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa hari Senin, beliau menjawab, "Daka yaumun wulitu fihi wa yaumin unzila alayya." Itu adalah hari aku dilahirkan dan hari wahyu diturunkan kepadaku. Hadis riwayat Muslim nomor 1162. Adapun tanggal berapa dalam bulan Rabiul Awal, para ahli sejarah tidak sepakat. Ada yang berpendapat tanggal 8, ada yang berpendapat tanggal 10. Ada yang berpendapat tanggal 12 dan pendapat-pendapat lainnya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah sendiri menyebutkan adanya beberapa pendapat tersebut dalam As-Sirah An-Nabawiyah. Dan pendapat tanggal 12 memang merupakan pendapat yang masyhur, tetapi tidak tepat mengatakan bahwa tanggal 12 Rabiul Awal adalah tanggal yang telah disepakati secara pasti oleh seluruh ulama. Maka jangan sampai kita menjadikan sesuatu yang masih diperselisihkan dalam sejarah sebagai perkara yang pasti. Pertanyaan yang lebih penting, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang mari kita bertanya, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengadakan perayaan tahunan untuk memperingati kelahiran beliau? Apakah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melakukannya? Apakah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukannya? Apakah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melakukannya? Apakah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melakukannya? Apakah para sahabat secara keseluruhan melakukannya? Tidak ada riwayat sahih yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mengadakan perayaan tahunan Maulid Nabi. Padahal para sahabat adalah manusia yang paling mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lebih mengetahui bagaimana cara mencintai beliau. Mereka lebih semangat dalam kebaikan. Mereka lebih memahami sunnah. Namun mereka tidak menjadikan hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebuah perayaan tahunan. Lalu apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Perhatikan hadis tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan rayakanlah hari kelahiranku. Beliau justru menjawab pertanyaan tentang puasa hari Senin. Fihi wulitu, pada hari itu aku dilahirkan. Maka yang beliau lakukan adalah ibadah yang disyariatkan, yaitu puasa Senin.
Ini menunjukkan bahwa mengingat nikmat kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam tidak otomatis berarti membuat sebuah perayaan tahunan. Kapan perayaan Maulid muncul? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita harus membedakan antara kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tradisi perayaan Maulid sebagai sebuah acara tahunan. Kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu terjadi pada masa beliau sendiri. Tetapi perayaan Maulid sebagai acara tahunan muncul jauh setelah generasi pertama Islam. Catatan sejarah mengenai kemunculan bentuk resmi perayaan Maulid sangat berkaitan dengan pemerintahan Fatimiyah di Mesir pada abad keempat Hijriyah. Sejarawan Al-Maghrisi mencatat berbagai perayaan Maulid pada masa Fatimiyah, termasuk Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa anggota keluarga Ali. Namun perlu kita sampaikan secara ilmiah, jangan mengatakan bahwa semua bentuk perayaan Maulid di seluruh dunia pasti berasal dari satu jalur sejarah yang sama. Karena perkembangan tradisi Maulid dalam sejarah memiliki beberapa fase dan tempat. Yang jelas ia bukan sebuah amalan yang dikenal sebagai perayaan tahunan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula generasi sahabat. Apakah cinta Nabi berarti harus merayakan Maulid? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah titik pentingnya. Kita tidak boleh mempertentangkan antara cinta Nabi dengan ittiba kepada Nabi. Justru cinta Nabi yang benar harus melahirkan ittiba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka apabila seseorang benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah salawat, pelajari sirah beliau, pelajari hadis beliau, hidupkan sunnah beliau, jauhi larangan beliau. Tegakkan tauhid sebagaimana beliau menegakkan tauhid. Ikuti beliau dalam ibadah. Itulah cinta. Hati-hati jemaah dengan bid'ah di dalam agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa mengada-adakan dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dan dalam riwayat Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka masalahnya bukan apakah niatnya baik. Niat baik saja tidak cukup. Dalam ibadah, kita membutuhkan dua perkara, ikhlas karena Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika seseorang ikhlas tetapi ibadahnya tidak sesuai sunnah, maka amalan tersebut tidak menjadi benar, hanya karena niatnya baik. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan jadikan pembahasan Maulid sebagai alasan untuk saling mencaci. Yang wajib bagi kita adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari sejarah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita mengajarkan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak kita. Tetapi dalam perkara ibadah, kita berhenti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti. Kita tidak mendahului beliau. Kita tidak membuat tata cara ibadah yang tidak pernah beliau ajarkan. Karena Allah telah menyempurnakan agama ini. Allah Ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, telah aku cukupkan nikmatku kepada kalian, dan aku telah ridhoi Islam sebagai agama kalian. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Maka agama tidak membutuhkan tambahan. Yang kita butuhkan adalah kembali kepada sunnah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti beliau.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Allahumma ahyina ala sunnati wa ammitna alaiha. Allahumma jannabnal bid'ah wad dalalat. Allahumma arzuqna hubba nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wattaba'a sunnatihi. Allahumma asli aqaidana wa asli a'malana wa asli akhlaqana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.